Pemirsa, kita bertemu kembali di acara channel YouTube Juristen Legal Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita tidak membahas masalah politik dan hukum, namun kami akan menyampaikan dan menyajikan sebuah tayangan pendidikan profesi advokat yang dilakukan oleh DPP Juristen Legal Angkatan 10, yaitu banyak menghadirkan para ahli hukum, para profesor di bidangnya yang expert, para senior doktor. Namun kali ini kami akan menghadirkan salah satu narasumber yang cukup handal, yaitu beliaunya Bapak Profesor Dr. Nur Basuki. Mari kita ikuti. Ini ruang lingkup berlakunya hukum acara pidana. Jadi yang pertama bahwa hukum acara pidana itu mengikuti asas-asas yang ada di dalam hukum pidana. Jadi dengan kata lain, kalau hukum pidana itu berlaku, maka hukum acara pidana menggunakan KUHP. Jadi intinya begitu. Masih ingat saudara, ada beberapa asas berlakunya KUHP? Ada asas teritorial, ada asas nasional aktif, ada asas nasional pasif, ada asas budi bersatu, pasal 2 sampai pasal 9 dari KUHP. Ya, nanti dilihat kembali. Terus yang kedua adalah KUHP itu berlaku di peradilan umum. Jadi KUHP itu tidak berlaku untuk peradilan militer. Kalau saudara ditanya nanti dalam ujian, berapa jenis peradilan yang kita kenal di Indonesia? Ini aja ngisi TTS berapa kotak kan? Berapa? 2, 3, 4? 4 ya. Umum, agama, militer, tata usaha negara, ya. Ini saudara ingat-ingat nanti ujian itu keluar. Sekarang ujiannya hukum acara itu adalah apa namanya multiple choice. Kalau saudara tidak ngerti ya pasti salah, ya. Jadi ada 4 jenis peradilan, sehingga KUHP itu berlaku untuk peradilan umum. Yang kedua, KUHP itu juga berlaku untuk wilayah ZEE. ZEE itu apa? Zona ekonomi eksklusif. Itu apa namanya? Ngitungnya 200 mil dari titik terluar. Kalau laut teritorial Indonesia itu berapa? Nah, wilayah teritorial Indonesia berapa? Ojo ngarang tuh. 200 itu ZEE. Apa berapa? 12 meter. Nanti wilayah teritorial Indonesia itu adalah 12 mil. Kalau 200 mil itu adalah wilayah zona ekonomi eksklusif. Menurut Kringen Ordonansi ini yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pendidikan adalah angkatan laut. Jadi bukan polisi, ya. Tapi tetap menggunakan hukum acara pidana atau KUHP itu. Jadi di dalam hukum acara pidana itu bicara masalah proses, bicara masalah prosedur. Kalau orang mengajar hukum acara pidana tidak boleh lompat-lompat, jangan seingatnya dia, karena nanti mahasiswanya bingung. Saudara nanti bingung, harus dulu, ya. Nah, saya mulai. Suatu perkara atau suatu peristiwa pidana itu ditangani oleh penyelidik atau penyidik karena 3 hal. Ada laporan, ada pengaduan, ada tertangkap tangan. Ya, ini seringkali keluar dalam ujian. Laporan, pengaduan, tertangkap tangan. Kalau laporan itu apa? Terkait dengan apa? Tindak pidana apa? Tindak pidana. Ada berapa jenis tindak pidana ini? Biasa dan ada 2 apa? Biasa dan hukum dan aduan. Biasa dan aduan. Kalau saya bicara umum berarti khusus gitulah, Pak. Kalau biasa satunya adalah aduan. Jadi kalau untuk laporan itu adalah untuk tindak pidana yang sifatnya biasa. Sedangkan kalau yang pengaduan itu untuk delik aduan, ya. Nah, yang ketiga adalah tertangkap tangan.
Jadi saudara lihat di dalam pasal 1 dari KUHP itu, apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan? Itu juga ditanyakan. Tertangkap tangan itu diketahui sedang melakukan suatu tindak pidana. Ya. Yang kedua, tidak lama diserukan oleh khayal rame telah terjadi suatu tindak pidana. Atau ditemukan alatnya, di mana alat itu dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Itu namanya tertangkap. Tapi KPK membuat konsep sendiri, namanya operasi tangkap tangan. Namanya operasi berarti direncanakan. Kalau operasi itu ya mesti ada perencanaan. Tapi kalau tertangkap tangan kan tidak. Tertangkap tangan itu ujuk-ujuk gitu kan. Ujuk-ujuk saudara lihat ada tidak pidana, itu namanya tertangkap tangan. Makanya konsekuensinya kalau dalam hal tertangkap tangan, maka polisi tidak perlu membuat surat perintah penangkapan. Ya, logikanya sederhana. Nah, kalau polisi harus dibekali dengan surat perintah penangkapan, keburu lari nanti pelakunya. Nanti, nah ditangkap dulu, baru nanti dibuatkan surat perintah penangkapan. Boleh, karena itu dalam hal tertangkap tangan. Kalau tidak, ya harus ada surat perintah penangkapan. Ingat-ingat ya. Kalau saudara ditanya apakah dalam hal tertangkap tangan perlu tidak adanya surat perintah penangkapan, jawabannya tidak perlu. Ya, sebetulnya hukum itu bisa saudara logikakan. Berikutnya, setelah adanya laporan, adanya pengaduan, adanya tertangkap tangan, maka pihak kepolisian bisa melakukan penyelidikan. Di dalam KUHP dikatakan penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan dari kepolisian untuk menentukan peristiwa ini peristiwa pidana atau tidak. Jadi gampangnya saudara mengingat aja, kalau penyelidikan itu hanya menentukan peristiwa pidana. Tapi kalau penyidikan, serangkaian tindakan penyidik menurut undang-undang untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga terang tindak pidananya, baru ditentukan siapa tersangkanya atau pelakunya. Jadi di dalam penyidikan itu sudah menemukan alat bukti dan barang bukti. Jadi kuncinya di sana ya, saudara tidak perlu mengingat panjang-panjang itu. Kalau penyelidikan itu hanya menentukan ini peristiwa pidana atau tidak. Tapi kalau penyidikan itu sudah menentukan alat untuk menemukan alat bukti dan barang buktinya sehingga terang tindak pidananya, baru ditentukan siapa pelakunya atau tersangkanya. Jadi tersangka itu pada ujung penyidikan. Makanya kemarin-kemarin itu banyak yang digugat pra-peradilan kalah karena pada saat sprindik sudah diikuti dengan penetapan tersangka. Tidak benar. Wong baru mengumpulkan penyidikan sekaligus ditentukan tersangkanya, itu gimana? Padahal tersangka itu adalah untuk seseorang ditetapkan tersangka harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah kalau sprindik baru dikeluarkan, di mana dia sudah menemukan, kan itu logikanya. Makanya di dalam praktek ada namanya sprindik umum, ada sprindik khusus. Ya, di dalam KUHP tidak ada itu. Jadi kalau pertama kali polisi itu membuat namanya sprindik umum, di mana sprindik umum itu belum menentukan siapa tersangkanya. Kemudian setelah dia melakukan penyidikan, sudah ditemukan alat buktinya, ditemukan barang buktinya, sehingga terang tindak pidananya, baru ditentukan siapa pelakunya. Sehingga nanti penyidik akan membuat namanya sprindik khusus. Jadi sprindik khusus itu sudah menyambungkan siapa tersangka. Ngerti ya? Oke. Jadi penyelidikan atau penyidikan. Apakah semua perkara itu harus didahului dengan penyelidikan? Pertanyaannya, apakah semua perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian itu harus didahului dengan proses penyelidikan? Tidak. Jawabannya apa? Kalau
kalau tindak pidananya seperti perampokan kan tidak perlu kan. Kalau itu tertangkap tangan, ya tidak perlu dilakukan penyidikan. Oh jelas ini tidak pidana, ngapain harus diselidiki kan gitu. Itu jelas merupakan tindak pidana. Jadi kalau saudara ditanya apakah setiap laporan pidana itu atau pengajuan pidana itu harus dilakukan penyidikan lebih dulu atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau dalam hal tertangkap tangan, oke ya, baik. Kalau di dalam penyidikan itu ada beberapa upaya paksa. Tadi kan penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga terang tindak pidananya baru ditentukan siapa pelakunya. Nah, di dalam menemukan alat bukti dan barang bukti itu tidaklah mudah. Makanya di dalam KUHP aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Karena upaya paksa ini sangat bersinggungan dengan hak asasi manusia, maka upaya paksa itu diatur secara rigid. Manakala kalau aparat penegak hukum di dalam melakukan upaya hukum itu melanggar prosedur yang ditentukan di dalam KUHP, maka bisa di-challenge di peradilan. Ngerti saudara? Ngerti? Misalnya, kalau penyidik mau menangkap, tidak ada surat perintah penangkapan misalnya, maka pihak tersangka atau keluarga tersangka bisa mengajukan peradilan. Karena penangkapan itu atau penahanan itu dinyatakan tidak sah karena tidak ada surat perintah penangkapan atau penahanan. Ngerti ya? Itulah yang menentukan di mana pengadilan negeri itu berwenang. Makanya dalam bukunya Prof. Mulyatno dikatakan kudanya itu di Jerman, talinya itu ada di Perancis. Nah, orang itu nyuri kudanya, melemparkan tali tadi kena kudanya yang ada di Jerman. Di mana lokus seleksinya? Nah, kalau menggunakan teori alat, ya alat itu dipergunakan di mana? Berarti di sini adalah pengadilan negeri Prancis karena alat itu dipergunakan di, ya. Jadi ingat ini ada tiga teori: perbuatan material, ada teori akibat, ada teori alat. Ya, nah kalau ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa ini masuk dalam kompetensinya, ya, masuk dalam kompetensinya, maka ketua pengadilan negeri akan menunjuk siapa yang bertindak menjadi majelis hakimnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah ditunjuk majelis hakimnya, maka majelis hakim inilah yang akan menetapkan kapan hari sidang pertama. Nah, setelah itu diberikan kepada jaksa, kemudian jaksa yang akan memanggil terdakwa. Ingat tuh, berbeda ya. Kalau dalam hukum acara perdata itu yang memanggil adalah jurusita karena kedudukannya sama antara penggugat sama tergugat. Kalau di dalam hukum pidana, karena jaksa itu kedudukannya adalah wakil dari pemerintah, maka tugasnya dia, kewajibannya dia untuk memanggil terdakwa. Ya enggak? Jadi gampang itu sebetulnya dilogikakan aja. Kalau yang manggil nanti pelapornya ya tersinggung mestinya ya kalau dalam pidana. Makanya diwakili oleh jaksa. Paham ya? Nah, itu masuk dalam persidangan. Ya. Nah, di dalam persidangan itu ada 3 acara pemeriksaan di pengadilan negeri itu. Masih ingat saudara? Apa? Acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, ada acara pemeriksaan cepat, ya, singkat, biasa, singkat, dan cepat. Cepat itu terbagi menjadi 2. Cepat terkait dengan masalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang kita kenal dengan perkara rol, dan perkara tipiring, tindak pidana
ringan. Kalau tindak pidana ringan itu ancaman pidananya kurang dari 3 bulan. Ngerti ya? Jadi ada 3 jenis acara: biasa, singkat, dan cepat. Ya? Nah, baik, diproses di persidangan, kemudian akan keluarlah yang namanya putusan. Di mana putusan itu ada 3 jenis putusan. Apa? 3 jenis putusan. Pertama, ayo dong, mosok lari blas. Apa? Jenis putusan ada 3. Pertama, pidana. Terus bebas. 3, lepas dari segala tuntutan hukum atau kita kenal dengan onslah. Itu harus di luar kepala itu. Pidana, bebas, lepas. Ya. Nah, kalau di pidana itu artinya apa? Nah, di dalam hukum pidana, saudara kenal Genstraf Sonderschuld. Apa itu? Seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak ada unsur kesalahan. Makanya di dalam hukum pidana itu antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana itu 2 hal yang berbeda. Tidak selalu orang itu melakukan perbuatan pidana mesti dapat pidana. Harus ingat, dia harus mampu bertanggung jawab. Misalnya ada orang gila melempari masjid, kacanya pecah semua masjid itu. Di situ ada perusakan apa enggak? Ada. Bisa dipidana apa enggak? Tidak, karena tidak mampu bertanggung jawab. Itu pasal 44 KUHP. Ya. Makanya perbuatan pidana sama pertanggungjawaban pidana itu 2 hal yang berbeda. Tidak selalu orang melakukan perbuatan pidana itu masih dipidana. Kalau dia tidak mampu bertanggung jawab, ya, kalau ada alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka tidak dapat dia dimintai tanggung jawab pidana. Berarti ya? Baik. Nah, dengan 3 jenis putusan tadi mempunyai implikasi yang berbeda terkait dengan upaya hukumnya. Kalau putusan pengadilan negeri yang berupa pemidanaan, maka upaya hukumnya apa? Banding. Kalau putusan pengadilan negeri itu berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan pembebasan, upaya hukumnya kasasi. Itu ingat-ingat. Tapi kalau di dalam KUHP, nanti saudara lihat di dalam pasal 244 KUHP, itu tidak boleh mestinya kasasi itu diajukan, bebas itu tidak boleh diajukan kasasi. Maka itu ada jurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan bahwa apabila pembebasan itu adalah pembebasan yang tidak murni, maka dapat diajukan kasasi. Jadi kalau nanti saudara sebagai jaksa ya mestinya bukan ya tidak tepat kalau penasihat hukum, mestinya yang jaksa. Tentu jaksa akan mendalilkan bahwa putusan bebas itu adalah putusan bebas yang tidak murni. Ngerti ya? Jadi putusan bebas yang tidak murni itulah yang dapat diajukan kasasi. Masih ingat saudara? Ada berapa putusan? Pidana bebas lepas kalau putusan. Pidana Bebas lepas jadi segala. urut itu loh. Jadi jangan mencolot-mencolot. Ya. Nah, pidana bebas lepas. Dari 3 jenis ini itu upaya hukumnya berbeda. Nah, upaya hukum itu ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum biasa itu adalah banding dan kasasi. Sedangkan kalau upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Kenapa kok dikatakan biasa dan mengapa kok dikatakan luar biasa? Kalau biasa itu adalah upaya hukum yang diajukan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Paham? Karena saya mau tanya, kapan putusan itu dikatakan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap?
Gimana? Kalau misalnya ada pertanyaan gitu gimana? Jadi Saya tanya pada saudara, kira-kira kalau diputus di PN bisa enggak putusan itu tidak diajukan upaya hukum? Bisa, Bisa, karena tidak diajukan. iya, karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum atau menerima putusan itu. Yang kedua, yang kedua, kalau untuk mengajukan banding itu berapa hari? 14. Oh iya, keliru. Kamu ini keliru. Keliru sama kasasi. Kalau banding itu 7 hari sejak putusan itu dibacakan. Ini bisa banyak yang keliru. Kalau kasasi 14 hari sejak putusan itu diberitahukan. Jadi berbeda. Ingat loh ya. Mesti seringkali kebolak-balik itu. Jadi banding itu 7 hari. Ya. Nah, tentu saja kapan kalau putusan itu menjadi inkrah ya kalau dia mengajukan upaya hukum ini sudah melampaui lewat waktu. Ya. Jadi pertama ya dia tidak mengajukan upaya hukum. Yang kedua adalah lewat waktu. Ya. Yang ketiga ya sudah tidak ada upaya hukumnya. Nah, kalau kasasi itu bisa di PK itu bukan ya upaya hukum biasa, tapi upaya hukum luar biasa. Karena kasasi itu sudah inkrah. Ya. Jadi di Indonesia itu tidak mengenal adanya 3 tingkat peradilan. Ya. Peradilan tingkat pertama itu PN, peradilan tingkat kedua itu adalah PT, yang ketiga adalah peradilan kasasi. Kalau peradilan tingkat pertama dan tingkat kedua itu mempunyai kewenangan sebagai judek fakti, pernah dengar? Jadi memeriksa tentang fakta hukumnya. Tapi kalau itu kasasi, yang diperiksa itu adalah hukumnya, penerapan hukumnya. Maka di sini terkait dengan masalah judek yuris, ya, ada judek fakti, ada judek yuris. Bisa dipahami? Baik. Nah, setelah itu semua selesai, putusan itu inkrah, maka dapat dilakukan eksekusi, ya. Jadi ini kerangkanya atau alur penanganan di dalam perkara pidana. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Terus Mas. Ini nerangkan ini aja saya bisa 1 jam ini. Hanya 1 slide itu. Tapi kan harus menentukan yang lain. Nah, penyelidikan. Tadi sudah saya katakan penyidikan itu adalah polisi. Tidak hanya penyidik, dari semua anggota kepolisian, ya, untuk menentukan bahwa peristiwa itu pidana atau bukan. Lanjut Mas. Terus. Nah, terus. Nah, udah tadi sudah saya terangkan. Nah itu pemeriksaan tersangkanya. Jadi kalau saudara ditanya apa prinsip atau asas pemeriksaan tersangka di KUHP itu, KUHP itu menganut sistem akusatur. Jangan keliru. Kalau HIR dulu menganut prinsip inquisitur. Jadi tersangka itu dipandang sebagai objek pemeriksaan. Tapi kalau KUHP, tersangka itu dipandang sebagai subjek pemeriksaan. Jadi punya hak dan kewajiban, tidak boleh dianiaya, tidak boleh ditekan. Ya. Terus, ya. Ada pemeriksaan saksi. Ya. Jadi pada intinya kalau pemeriksaan saksi di penyidikan itu tidak boleh disumpah, ya,
Jadi pemeriksaan saksi di depan penyidik itu prinsipnya tidak boleh disumpah. Kalau disumpah semua buyar. Karena apa? Nanti saudara lihat di pasal 185 KUHP. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah itu adalah keterangan saksi di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah lebih dulu. Nah nanti kalau saksi-saksi tadi di depan penyidik dia mengangkat sumpah, kemudian saksi tersebut tidak hadir kemudian dibacakan, itu nanti mempunyai nilai yang sama dengan saksi sebagai keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Ngerti ya? Nah, nggak boleh disumpah, tapi kalau ahli boleh. Ada asas unus testis apa? Unus testis itu. Nah, satu saksi bukan saksi, ya. Satu saksi bukan saksi. Bukan berarti kalau satu perkara itu hanya ada satu orang saksi kemudian tidak bisa perkara itu diajukan, tidak. Harus ada alat bukti yang lain. Ya. Nah, ada namanya larangan testimonium di audito. Ya. Jadi saksi itu tidak boleh memberikan keterangan ya berdasarkan pada keterangan orang lain, tidak boleh. Karena saksi itu syaratnya mereka yang melihat, mereka yang mendengar, mereka yang mengalami sendiri. Tidak boleh saksi mengatakan, ya saya diberitahu si A bahwa si B itu gini, tidak boleh. Itu namanya testimonium di audito, ya. Ada saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Kalau saksi yang memberatkan itu saksi dari jaksa penuntut umum. Kalau saksi dari pihak terdakwa namanya saksi A the charge. Ya, kalau memberatkan saksi A charge. Beda ya. Saksi A charge sama saksi A the charge. Berikutnya. Ya udah, lewat aja. Nah, ini pengertian penyidikan. Jadi setelah penyidik melakukan penyidikan, tadi kan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti supaya terang tindak pidananya. Kan bisa jadi setelah dikumpulkan alat bukti dan barang bukti tidak ditemukan pidananya, ya kan? Penyidik dapat menghentikan penyidikan itu karena ada 3 hal. Pertama, tidak cukup bukti. Saudara lihat di pasal 109 ayat 1. Ada Pak Kuat? Mestinya saudara harus bawa Kuat untuk cek. 109 ayat 1. Pertama, tidak cukup bukti. Yang kedua, bukan merupakan tindak pidana. Yang ketiga adalah ditutup demi kepentingan hukum. Apa tutup kepentingan hukum itu? Bisa karena nebis in idem, bisa karena tersangkanya meninggal dunia, dan yang ketiga adalah daluarsa. Kalau saudara tanya nebis in idem apa? Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Saudara lihat di dalam pasal 76 KUHP. Ya. Sedangkan kalau daluarsa nanti saudara lihat di dalam pasal 78. Kalau 77 itu tersangkanya meninggal dunia. Jadi kalau tersangkanya meninggal, nebis in idem, dan daluarsa, maka dapat ditutup demi kepentingan hukum. Ya, kita kenal dengan SP3. Lanjut. Upaya paksa, tadi ada penangkapan, penahanan, karena saya penahanan aja. Jadi kalau di dalam KUHP, ya, di dalam KUHP
untuk melakukan penahanan itu ya harus ada ya berdasarkan melakukan perbuatan pidana berdasarkan pada alat bukti yang cukup. Ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup? Kalau di dalam penangkapan itu bukti permulaan yang cukup. Nah, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Bukti permulaan yang cukup dengan bukti yang cukup itu diartikan ya minimal 2 alat bukti yang cukup. Jadi kalau seseorang itu mau ditangkap, mau ditahan, mau ditetapkan tersangka, maka minimal harus memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Nah, alat bukti yang cukup itu tentu saja saudara kaitkan dengan pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah itu adalah saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ingat ya. Kalau untuk perkara-perkara tindak pidana di luar KUHP itu sudah menambahkan alat bukti elektronik atau bukti elektronik, dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Jadi alat bukti petunjuk yang ada di dalam undang-undang di luar KUHP sudah memberikan pengertian yang luas tentang petunjuk itu. Ya, seperti kasusnya tadi Minahasa, kalau saudara mengikuti, ya, saya diwawancarai terkait dengan persoalan itu. Ya. Dengan adanya bukti yang cukup, maka bisa dilakukan penahanan. Nah, di dalam penahanan itu, ya, harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Kalau syarat objektif itu artinya apa? Artinya kalau ancaman pidananya itu di atas 5 tahun, ya, atau yang disebutkan dalam pasal 21 angka 4. Coba buka. Ada yang bawa? Buat. Pasal 21 ayat 4. Ada yang bawa? Wah, payah ini. Itu ada beberapa pasal. Kalau saudara lihat pasal-pasal itu, ancaman pidananya tidak atau kurang dari 5 tahun. Jadi meskipun itu kurang dari 5 tahun, diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan. Misalnya 335, ya, perbuatan tidak menyenangkan. Itu kurang dari 5 tahun, tapi kalau ada 335 dapat melakukan penahanan. Ya. Atau memenuhi syarat subjektif. Jadi subjektif itu ya tergantung pada dirinya penyidik. Berarti di situ terkait dengan adanya kekhawatiran, ya, tersangka itu melarikan diri, kekhawatiran tersangka itu menghilangkan barang bukti, kekhawatiran tersangka itu mengulangi perbuatan lagi. Dari dasar itulah yang dapat dipakai untuk melakukan penahanan. Itu namanya syarat subjektif, ya. Jadi untuk menahan itu harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, dan harus ada bukti yang cukup, ya, itu minimal 2 alat bukti. Lanjut. Nah, penahanan itu ya di dalam KUHP rutan, kota, rumah, ya, rutan, kota, rumah. Jadi saudara bayangkan aja kalau rutan itu berarti kecil pada ya. Nah, kalau rumah itu agak besar. Kalau rutan ya agak besar daripada rumah. Sehingga apa konsekuensinya? Nanti akan dilakukan pengurangan masa menjalani pidana. Kalau rutan dikurangkan sepenuhnya, kalau itu ditahan di di rumah dikurangkan 1/3, kalau di
mana ke kota dikurangkan 1/5. 1/5 sama 1/3 tuh besar mana? Seperti itu. Nanti dipikir besar 1/5 karena 5 gitu kan. Ya, kalau perlu pembuktian beli roti ya tau roti dibagi 5, roti dibagi 3. Kira-kira besar yang mana gitu kan? Lanjut. Ya. Nah, penahanan itu bisa ada penangguhan, ya, ada pengalihan, ada pembantaran. Kalau pembantaran itu artinya kalau tersangkanya sakit, maka dibantarkan. Pernah dengar pembantaran? Pernah. Jadi kalau tersangkanya sakit itu bisa dibantarkan. Jadi ditaruh di rumah sakit. Tapi kalau dibantarkan itu tidak dikurangi masa menjalani pidana. Berarti ya, yang dikurangkan itu adalah manakala ditahan di rutan, di rumah, di kota. Baik, terus. Nanti bisa saudara lihat sendiri kan sudah saya kasihkan semuanya. Nah, itu tadi sudah ya 110, 138 ya. Terus pra-peradilan. Pra-peradilan ya. Nanti saudara lihat di dalam pasal 77 sampai pasal 82 ya dari dua. Jadi pra-peradilan itu sudah banyak perkembangannya ya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, pertama terkait dengan masalah ruang lingkup. Kalau di dalam pasal 77 kewenangan pra-peradilan itu yang pertama adalah penangkapan, penahanan. Ingat-ingatnya gitu, penangkapan, penahanan. Yang kedua, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Yang ketiga, ganti rugi dan rehabilitasi terhadap perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri. Karena nanti gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi itu bisa diajukan ke pengadilan negeri. Manakala kalau perkara itu sudah diperiksa oleh pengadilan negeri. Berarti misalnya ada orang lewat zebra cross, ditabrak, jebret, kakinya patah, ya. Terus kemudian si pelaku tadi diperiksa hukum pidananya. Dia dinyatakan terbukti melakukan kelalaiannya sehingga menyebabkan kakinya patah misalnya kan. Nah, dengan adanya putusan pidana ini, maka bisa dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Nah, di mana tuntutan ganti ruginya? Di pengadilan negeri. Ngerti? Beda halnya kalau perkara itu belum diperiksa oleh pengadilan negeri, misalnya ada tersangka ditahan ini, penyidik pada waktu nahan tidak dibekali dengan surat perintah penahanan, diajukan ke pra-peradilan. Pra-peradilan menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh pihak termohon atau penyidik dinyatakan tidak sah. Kalau dinyatakan tidak sah, dia bisa mengajukan gugatan ganti kerugian. Kemana ganti kerugiannya? Ke pra-peradilan. Karena perkara pokoknya belum diperiksa. Ngerti nggak? Kalau saudara nggak ngerti, tanya loh ya, daripada bingung. Tadi saya katakan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi itu ada dua caranya. Ada yang melalui pra-peradilan, ada yang melalui pengadilan negeri. Melalui pengadilan negeri itu manakala kalau perkara itu sudah disidangkan oleh pengadilan negeri. Tapi kalau belum disidangkan, maka gugatan ganti kerugian itu atau rehabilitasi itu diajukan ke pra-peradilan. Ngerti? Di mana? DPN. Ini pengadilan negeri. Pra-peradilan itu pengadilan negeri. Paham sampai di sini? Hah? Ya, kalau ada pertanyaan silakan loh ya. Daripada nanti saudara nggak ngerti tapi diempet aja, nanti di luar mata nggak bingung.
Ya tadi Prof. Eh? Jadi yang kedua tadi Prof. Mohon izin tanya. Yang mana? Tadi yang pokoknya belum diputuskan. Nah, kita tadi contohnya kan penahanan ini. Ya. Misalnya termohon atau penyidiknya pada waktu menahan itu Ya, tidak ada surat perintah penahanan. Ya. Pada syaratnya kan harus ada. Ya. Nah, diajukan ke pra-peradilan. Pra-peradilan menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon atau penyidik itu dinyatakan tidak sah. Rehabilitasi. Oleh karena itu maka ya tentu saja kalau itu ada gugatan ganti rugi ya dikabulkan di dalam putusan pra itu tadi. Jadi, Nah, ini mau tanya Prof. Jadi kalau misalkan ini sudah diputuskan oleh oleh pengadilan. perkara pokoknya. Ya. Nah. 1365. Ini apakah majelis hakim yang menangani ini sama dengan pada waktu ini pokok pidana belum So diputuskan? enggak boleh sama. Oh iya, ini kan bingungnya dari sana. Ini sama-sama di PN Ya. tempatnya, tetapi apakah majelis hakimnya itu Enggak sama? boleh sama. Oh, gitu. Jadi kalau Kan sudah jelas, ada, Prof. kalau sudah ada menangani perkara itu enggak boleh. Oh, Perkara yang lain. Misalnya Ya. perkara ini pra, Ya. hakimnya si X gitu. Ya. Kemudian pokok perkaranya diperiksa, Ya. enggak boleh X lagi masuk dalam Oh, ya. anggota majelis itu. Bisa. Ngerti nggak? Ya. Nyambung. Nyambung. Atau bisa jadi karena dia dinyatakan tidak terbukti bersalah, misalnya terdakwa ya, Ya. tidak terbukti bersalah. Ini kan sudah pemeriksaan pokok perkara ini Ya. di pengadilan negeri. Kemudian mestinya hakimnya itu akan memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi itu apa? Rehabilitasi itu apa? Pengembalian nama Nama baik. baik. Jadi kalau misalnya nggak terbukti ya tentu saja secara otomatis hakimnya juga harus memberikan rehabilitasi terhadap si terdakwa. Ngerti ya? Secara otomatis. Bagaimana kalau misalnya lupa hakimnya? Maka mengajukan gugatan rehabilitasi itu ke mana? Ke kamu enggak. Tadi saya sudah saya sudah memberikan clue-nya. Kalau itu belum diperiksa di pokok perkaranya belum diperiksa pengadilan negeri, maka gugatannya ke pra-peradilan. Tapi kalau pokok perkaranya sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, maka gugatannya ke pengadilan negeri. Itu aja kuncinya, ya. Perdata semua ya. Perdata. Ya tentu saja 1365 PW ya, karena itu adalah perbuatan melawan hukum. Tentu saja dasarnya pada putusan pidananya. Clear? Baik, saya lanjutkan. Jadi sekarang ruang lingkup pra itu tidak hanya itu, ya, ditambah ada penetapan tersangka, ada penyitaan, ada penggeledahan. Itu berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Nah, tadi kan saya sebutkan upaya paksa tadi. Apa tadi upaya paksanya itu? Penyidik punya upaya paksa apa aja? Menangkap, menahan, sita, geledah, Surat panggilan. pemeriksaan surat. Tapi di dalam putusan ini pemeriksaan surat tidak ada di situ. Ya. Dan nanti bisa ditafsirkan bahwa semua upaya paksa yang dipunyai oleh aparat penegak hukum itu bisa di-challenge. Karena pada dasarnya pra-peradilan itu menguji apakah aparat penegak hukum itu dalam melakukan kewenangannya sudah sesuai dengan due process of law atau tidak. Lanjut. Terus nah, pemeriksaan pra-peradilan itu gugur, ya. Jadi pemeriksaan pra-peradilan itu gugur karena dua hal. Jadi kalau misalnya ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, kemudian masuk
pemeriksaan pra peradilan gugur, atau pra peradilan baru diperiksa kemudian ditumpangi dengan pemeriksaan pokok perkaranya, itu menjadi gugur. Ya, saya tidak perlu memberikan ulasan panjang lebar, nanti malah tidak selesai. Jadi di dalam KUHP pasal 82 seperti itu. Ya, kalau saya sih tidak setuju saya. Ini masih berapa lama ini? Sampai jam 12, Bro. Masih 1 jam lagi, Bro. Nanti mungkin setengah jam terakhir baru diskusi nanti. Ya. Kita jawab, Bro. Terus, nah, upaya hukum pra peradilan sekarang sudah tidak ada. Dari putusan pra peradilan itu final and binding. Jadi tidak boleh diajukan upaya hukum. Ya, sekali putus selesai. Ya, tidak boleh kasasi, tidak boleh banding, tidak boleh kasasi, juga tidak boleh melakukan peninjauan kembali. Terus, nah, terus Mas. Nah, penuntutan. Jadi saudara harus bisa membedakan antara jaksa sama penuntut umum dari dua hal yang berbeda. Kalau penuntut umum pasti jaksa. Kalau jaksa belum tentu penuntut umum. Ya. Karena jaksa itu melakukan eksekusi terhadap putusan. Kalau penuntut umum itu eksekusi terhadap penetapan. Ingat-ingat ya. Kalau jaksa itu eksekusi terhadap putusan, kalau penuntut umum eksekusi terhadap penetapan. Jadi misalnya kalau hakim itu ya melakukan penahanan, padahal kan perkara itu sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan adalah hakim. Tapi yang melakukan eksekusi terhadap penetapan itu adalah penuntut umum, bukan jaksa. Ngerti ya? Jadi kalau putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, maka yang mengeksekusi adalah jaksa. Jadi saudara harus bisa membedakan antara jaksa dengan penuntut umum. Kalau jaksa belum tentu penuntut umum, tapi kalau penuntut umum pasti jaksa. Lanjut. Udah tadi udah saya balik Mas. Di samping ada penghentian penuntutan, ya, itu ada yang dikenal dengan deponir. Deponir itu hak dari jaksa agung, ya, hak oportunitas dari jaksa agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, bukan demi kepentingan hukum ya. Jadi saudara bedakan. Kalau demi kepentingan hukum tadi, rebis, mati, daluarsa. Kalau deponir ini dikesampingkan demi kepentingan umum. Ya, seperti kasusnya Bibit Chandra dulu, masih ingat gak kamu? Sejak ya. Ya, itu sebetulnya di deponir, tapi kita cari dokumennya tidak pernah ketemu itu. Ya, kasusnya Bibit Chandra. Terus? Nah, surat dakwaan. Surat dakwaan itu ada dua syarat untuk membuat surat dakwaan. Coba saudara lihat di dalam pasal 143 ayat 2. Surat dakwaan itu ya harus memenuhi syarat formil dan material. Ya. Kalau formil itu artinya ya dalam surat dakwaan harus mencantumkan secara jelas dan lengkap mengenai identitas dari terdakwa. Itu syarat formil. Kalau syarat material, surat dakwaan itu harus memenuhi locus dan tempus delicti, ya,
dan juga harus ada uraian secara singkat dan jelas terhadap tindak pidana yang didakwakan. Konsekuensinya, manakala kalau surat dakwaan itu tidak memenuhi persyaratan formil, maka surat dakwaan itu berakibat batal, pernitebar. Tapi kalau surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat material atau obskur libel, maka surat dakwaan itu harus dinyatakan batal demi hukum. Jadi beda ya. Batal demi hukum itu nitebar, kalau batal atau batal itu pernitebar. Ngerti saudara? Ya, batal atau batal demi hukum. Ya, mari saudara lihat di dalam pasal 143 ayat 3-nya. Sudah tadi sudah saya terangkan mengenai poking satu. Nah, terus, nah ini ya, bentuk surat dakwaan, ya. Surat dakwaan itu bisa tunggal, bisa alternatif, bisa kumulatif, bisa subsidiaritas, bisa gabungan. Kalau tunggal itu artinya hanya satu pasal yang didakwakan. Jadi satu pasal. Itu sangat berisiko kalau nanti nggak terbukti harus bebas, kan? Itu jarang dipergunakan. Ya, atau bisa alternatif. Kalau alternatif cirinya pakai atau, ya. Misalnya pasal 362 KUHP atau pasal 372 KUHP. Itu harus tindak pidana yang sejenis. Tidak mungkin bisa pasal 338 atau pasal 362, ya tidak bisa.